kita lanjutkan obrolan kita dengan Om Tejo dan juga Uwi. Ada baiknya kita lihat bersama liputan pendapat masyarakat tentang korupsi. Seperti apa ini dia? Korupsi itu menurut saya mengambil hak orang lain dan tidak sesuai dengan aturan yang ditentukan. Korupsi itu perbuatan tercela, bisa dilakukan oleh sekelompok atau perorangan dan biasanya mengambil hak-hak rakyat gitu atau hak-hak orang banyak. Gue pribadi sih ngelihat korupsi itu ada ketika kita ngambil hak yang sebenarnya itu bukan hak kita. Kalau korupsi, ya gue ambil dari KBBI ya, tindakan-tindakan yang merugikan negara dan dilakukan oleh para pejabat publik. Pernah korupsi, mungkin dalam korupsi waktu gitu kali ya, penggunaan waktu nggak efektif kayak gitu. Mungkin ya kalau dalam arti yang luas, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ketika kita terlambat ke kampus aja, itu artinya kita udah merugikan orang lain. Kita udah membuat orang lain jadi dimana kita ya hal-hal yang kayak gitu, ya menurut aku udah bisa dikategorikan kita udah korupsi waktu sih gitu. Pernah, tapi korupsi di sini dalam artian misalnya tidak jujur, menyontek, saya rasa itu juga bagian daripada korupsi sih. Saat ini belum jadi pejabat negara, jadi kayak belum, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kayak di penjara 20 tahun. Dihukum mati biar jerak. Kayaknya sanksi yang tepat itu lebih baik ya dimiskinkan saja atau di blok rekeningnya kayak yang dilakukan oleh KPK sekarang tuh itu udah efektif banget. Ya, tuh Om Tejo, tindakan-tindakan yang merugikan negara dan dilakukan oleh pejabat publik. Apakah terbatas juga pada pejabat publik aja nih? Banyak kaitannya ya Des ya, karena malah saya cenderung berpikir Pak Wi, jadi dosa terbesar koruptor itu bukan soal ngambil duit negaranya. Dosa terbesar koruptor adalah setiap kali dia ditangkap, kita semua merasa sok paling bersih di dunia. Membuat orang merasa paling suci itu. Padahal ya kita ya aku korupsi juga gitu, tapi begitu lihat orang kena KPK, wah rasain lu, rasain. Dia merasa bersih. Nah itu menurut saya kalau saya jadi Tuhan ya, guyonnya itu yang terbesar dosanya, membuat orang merasa suci. Padahal semua orang kotor. Itu aja. Dan sekarang saya tantang teman-teman, mungkin teman-teman bisa, generasi orang tuamu. Oke, kalau memang pejabat atau pejabat publik nggak boleh korupsi anggota DPR. Siap nggak sih lihat pejabat nggak kaya? Menurutku secara budaya nggak siap. Kalau ada pejabat, bowo itu bahasa Sundanya apa ya? Nyumbang untuk khitanan, untuk mantenan itu apa namanya? Apa itu? Nyecep itu kan itu ngisap. Oh ngisap. Kalau kebakaran ada nyecepnya itu, kebakaran ada nyecepnya. Asep! Kalau nyecepnya atau bowohnya nggak banyak, itu dirasain. Kalau mental kita mau terrevolusi, mestinya kan wah lihat tuh Pak Bupati atau lihat tuh Desi Ratnasari setelah jadi anggota DPR. Wah, nyumbang cuma 25.000. Berarti jujur nih Desi ini. Tapi coba kalau nggak sekarang, Desi ini nggak tahu diri. Udah jadi anggota DPR, nyumbang anak gua khitanan cuma 25.000. Jadi masyarakat sebetulnya kalau juga nggak siap lihat pejabat miskin. Lihat anak wali kota, anak bis kota aja bingung loh. Anak wali kota, anak bis kota gimana ya? Itu maksud saya. Artinya jadi banyak lingkungan-lingkungan eksternal sendiri juga yang bisa mendorong hal itu juga terjadi gitu ya? Mendorong. Apalagi sebagai orang tua sekarang zamanku seusia seair-air kayak mereka ini. Seumbel-umbel ya. Gimana zamannya dulu Mas? Ngopi paling 5.000, 1.000 udah cukup. 1.000 zaman itu ya mungkin 100 zaman itu. Tapi untuk ukuran sekarang. Tapi sekarang kan ngopi sebagai gaya hidup. Yang itu bisa di atas 30.000. Belum biaya pulsa. Dulu nggak kepikir bahwa orang tua harus ngirim biaya pulsa. Artinya kebutuhan orang tua makin banyak. Dan itu nggak cukup hanya dengan kalau kita gaji mau aja gitu ya? kecuali anggota DPR. Ya, tapi kan memang orang sekarang kan bukan makan kopi, bukan makan nasi, tapi makan gengsi. Artinya kopi seharga 5.000 menjadi 50.000. Sebetulnya yang beli di gengsi yang dibeli yang harus dibayar adalah 45.000 itu. Karena di Jogja saja ada nasi liwet yang jauh lebih murah sebetulnya, nasi liwet dengan bungkusan daun gitu rupa. Itu paling 5.000. Tapi begitu sampai ditulisi restoran dengan dari Amerika ada namanya Colonel Sanders gitu, wah luar biasa menjadi. Kenapa menjadi 50.000? Saya akan kembalikan dulu.
Bribery itu apa? Karena juga ada akar di antaranya adalah yang di dalam agama juga tidak boleh orang yang pengen wealth without work. Jadi banyak orang itu pengen kaya tetapi lupa pada proses kerjanya. Budaya kita budaya instan, itu juga harusnya memang juga dua sisi yang harus dibenahi. Tetap korupsinya juga salah, tetap orang yang merasa dirinya suci tadi juga salah. Maksud saya begini, kalau ada pengemis di depan rumah kita kasih uang Rp1.000, tapi kita pending. Minggu depannya aja kesini. Maksudnya gini Pak Wi, Ya. begitu setiap kali ada koruptor tertangkap, saya sendiri lah, nggak usah orang lain. Kadang-kadang masih ngerasa itu. Merasa Iya. kita lebih Bukan suci. gini, oh iya ya, aku kan juga gitu juga, cuma Iya. dia kiranya Iya, aja iya, gitu. Iya, betul. jadi bukan menganalisa Bagus. diri atau mengintrospeksi Iya. diri dari Iya. kesalahan orang lain gitu, tapi malah mau puas batur gitu Iya, kalau kata orang puas Sunda. batur. Puas batur. Mau puas batur, Puas batur. puas ya, Iya. padahal kita sendiri lupa bahwa Rasain. kita juga melakukan hal yang salah gitu. Orang itu low investment kita atau apapun lah, orang itu dikorupsi nyatanya juga masih bisa menyalonkan lagi, masih bisa Ya. segala macam. Maksud saya mereka tidak ada aspek punishment yang membuat orang lain tuh jangan sampai seperti itu gitu. Jangan ngikutin. Ya saya kira ya Ustadz Pak Wi lebih ngerti soal ini, karena kan sejarah berulang. Persoalannya selalu sama. Kalau sejarah nggak berulang, Hitler sudah melakukan pembunuhan massal gitu, Westerling nggak mungkin dong di Sulawesi dan Amangkurat dan lain sebagainya. Selalu berulang. Saya juga nggak tahu. Mungkin kayak orang cinta ya, udah tahu bahwa beristri lebih dari satu atau bersuami lebih dari satu itu repot. Masih aja terus saja kan. Jadi saya kira saya ingin ini tahu, jika ada kemungkinan Indonesia itu bisa bersih, katakanlah bersih atau mendekati kebersihan dari korupsi, apa sih yang harus dilakukan sebetulnya oleh diri kita sendiri, berawal dari diri kita perubahannya gitu. Tapi nanti ya dijawabnya ya, setelah yang satu ini tetap di sini cerita hati.